Baik, selamat berjumpa kembali di video bagian kedua tentang klasifikasi citra menggunakan KNN. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu konsep klasifikasi atau pengelompokan dengan label, kemudian setelah itu kita pahami konsep tentang data latih, data uji, dan juga fitur. Nah, algoritma klasifikasi yang akan kita gunakan sebagai contoh di sini adalah KNN atau K-nearest neighbor. Pada contoh sebelumnya kita telah mengenal yaitu sebuah citra uji, kemudian sebuah dataset yang berisi citra pelatihan yang berisi fitur contoh di sini warna red, green, dan blue. Nah, jika pada contoh sebelumnya kita menggunakan nilai K sama dengan 1 dan diperoleh dia masuk ke dalam kelas B, sementara pada nilai K sama dengan 3, ternyata urutannya adalah kelas B, kelas C, dan kelas C. Karena ada dua kelas C, maka bisa kita simpulkan di sini dia masuk ke dalam kelas C. Nah, ternyata beda nilai K menghasilkan kelas yang berbeda pula. Bagaimana dengan fitur GLCM yang akan kita gunakan pada contoh berikutnya di dalam implementasi kita nantinya. Baik, ini adalah contoh ketika kita menggunakan sebuah citra dengan fitur GLCM. Ada 6 buah citra, kemudian masing-masing terbagi menjadi kelas A, B, dan C. Tiap kelas terdiri dari 2 buah citra. Nah, Anda bisa lakukan improvisasi dari contoh yang sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke implementasinya, pastikan Anda telah mendownload terlebih dahulu dataset dan juga code yang sudah saya sertakan di dalam video pertama. Baik, kita lanjutkan. Di dataset yang pertama ada yang disebut sebagai batik 300. Di sini terdiri dari sekian banyak batik, namun yang akan kita pakai nanti adalah 10 jenis batik terlebih dahulu. Ada B1 dengan motif seperti ini, kemudian batik kedua, sampai batik yang terakhir, batik 10. Masing-masing batik memiliki 5 buah citra untuk latih dan masing-masing 1 citra untuk uji. Yang di sini kita masukkan ke dalam folder test. Di dalam folder test ada 1 buah sampel dari masing-masing kelas batik. Ada 10 jenis batik atau 10 kelas batik yang masing-masing kelas batik memiliki 6 buah citra yang akan dipisahkan. 5 citra sebagai citra latih dan 1 citra sebagai citra uji. Satu yang menjadi catatan di sini adalah bahwa kita tidak boleh menggunakan citra latih untuk pengujian. Citra latih harus diambil dari citra yang berbeda pada data uji. Makanya ketika menggunakan model klasifikasi, misalkan kita mempunyai 10 data, harus kita bagi apakah separuh menjadi data latih, separuh menjadi data uji, atau dengan proporsi yang lain. Nah, di dalam dataset ini, masing-masing memiliki 6 sampel, terdiri dari 50 jenis batik. Nah, untuk percobaan yang selanjutnya, untuk improvisasi Anda setelah memahami dari penjelasan di video ini, Anda bisa gunakan ke 50 batik yang ada di sini. Nah, untuk contoh, saya ulang kembali, kita hanya menggunakan jenis batik 1 sampai 10, kemudian masing-masing kita ambil 5 sebagai data latih atau acuan dan 1 sebagai data uji. Baik, kita langsung ke implementasinya. Nah, di dalam folder yang sudah Anda download untuk code, terdapat beberapa contoh kode. Nah, di sini kita akan menggunakan code yang bernama GLCM KNN2. Perbedaannya adalah di sini kita sudah menggunakan fitur atau fungsi yaitu fit CKNN, di mana kita tinggal membentuk sebuah model, kemudian membentukkan kelasnya. Sementara yang di code GLCM KNN ini adalah untuk yang versi 2015 ke bawah. Anda masih bisa menggunakan model ini. Barangkali MATLAB Anda masih
di versi yang kurang dari 2015. Di mana perbedaannya adalah kita hanya menggunakan fungsi KNN classify. Nah, untuk fungsi yang terbaru dari klasifikasi KNN, kita sudah menggunakan yaitu fitCKNN. Baik, kita akan memulai pembahasan secara singkat. Seperti biasa, fungsi-fungsi yang ada di dalam code ini Anda bisa menemukan detailnya menggunakan help. Misalkan fitCKNN. Baik, kita langsung ke dalam implementasinya. Nah, jangan lupa untuk Anda mengeset direktori kita sesuai dengan perangkat yang digunakan. Di sini, karena saya menggunakan folder yang tertulis di sini, maka saya tinggal copy paste ke dalam lokasi awal. Kemudian kita tentukan datasetnya, kita menggunakan 10 buah dataset. 10 kelas. Bedakan antara kelas dan K. Kelas itu adalah akan kita bagi menjadi berapa, sementara K itu adalah berapa nilai terdekat. Ya, seperti contoh yang sebelumnya. Nah, ini yang disebut sebagai kelas. Nah, yang disebut sebagai K adalah ini. Kebetulan contoh di sini ada 3K dan 3 kelas. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Nah, ada 3 kelas, kemudian ada 1K. Artinya 1K kita hanya mengambil satu tetangga terdekat. Ya, karena banyak sekali yang salah memahami bahwa dikira K itu adalah kelas. Nah, di sini kita mempunyai 10 kelas, yaitu B1 atau batik 1 sampai batik 10. Kemudian sama seperti code sebelumnya dalam menggunakan FCM, nah kita akan baca jumlah kelasnya, kemudian dari 1 sampai jumlah kelas, kita akan baca seluruh citranya, lalu dari data tersebut kita akan baca nama citranya, kemudian kita menggunakan fungsi imread, kemudian kita masukkan nama citra sebagai parameter, kemudian citra kita konversi dari red, green, blue atau warna merah, hijau, biru ke abu-abu. Kenapa? Karena kita menggunakan fitur yaitu GLCM yang bekerja pada citra dengan 2 dimensi. Artinya hanya ada satu channel warna. Dan karena red, green, blue tidak bisa diproses di situ, memerlukan perlakuan khusus, kita gunakan fungsi red, green, blue to gray. Ya. Kemudian setelah kita dapatkan, kita ambil citra ini, kemudian kita gunakan fungsi Greco Matrix untuk membentuk matriks GLCM, kemudian menggunakan Greco Props untuk mendapatkan keempat buah fitur. Nah, karena di sini hasilnya adalah berupa sebuah struct yang terdiri dari beberapa fungsi atau beberapa variabel. Nah, di sini kita langsung ambil, misalkan struct dari hasil fitur GLCM dari citra I, kita simpan ke dalam variabel fitur. Kemudian kita ambil fitur.contrast, fitur.correlation, fitur.energy, dan fitur.homogeneity. Kemudian kita juga buat sebuah fungsi untuk menentukan dia kelas berapa, dengan melakukan increment terhadap jumlah data yang dibaca dalam perulangan ini. Nah, ini yang tadi saya maksud, kita menggunakan fungsi fitCKNN. Nah, fungsi fitCKNN ini kita akan membentuk sebuah model klasifikasi. Yang diperlukan hanya sebuah fitur matrix. Di sini, fitur matrix untuk kolom 1, perhatikan ini adalah data berupa baris, kemudian kolom. Artinya kolom 1 memuat kontras, kolom 2 correlation, kolom 3 energy, kolom 4 homogeneity. Nah, kita bentuk sebuah fitur matrix, sudah ada baris dan kolom. Nah, fitur matrix ini kita letakkan sebagai parameter pertama dalam fungsi fitCKNN. Kemudian kelasnya, karena kita tadi terbentuknya dalam sebuah baris, selanjutnya kita perlu transpose dengan tanda petik tunggal. Lalu kita masuk ke folder test. Nah, Anda bisa sesuaikan, misalkan Anda ganti dengan data uji, misal, sesuaikan saja namanya. Di sini nama sesuai dengan folder ini. Nah, selanjutnya, lakukan hal yang sama. Untuk data uji, lakukan hal yang sama, yaitu kita baca nama citra,
kemudian kita bentuk matriks GLCM, dan kita ambil fiturnya. Nah, begitu pula kita akan mengambil setiap fitur kontras, correlation, energy, dan homogeneity. Nah, selanjutnya kita berikan variabel target. Di sini kita menggunakan variabel J sesuai dengan jumlah increment di dalam looping untuk membaca kelas. Kemudian untuk klasifikasi kita menggunakan model .predict. Ini juga salah satu bagian struct dari fungsi fitjknn. Kemudian jika hasilnya sama dengan target, klasifikasi sama dengan target, maka hasilnya benar. Jika tidak, salah. Target kita sudah dapatkan di fungsi ini jika nilai pada J sama dengan nilai yang tertera pada variabel J. Untuk klasifikasi, kita bisa ambil fiturnya. Jika dia sama, maka dia akan mendapatkan hasil yang sesuai. Ya. Klasifikasi adalah dari hasil model .predict ini. Jika sama dengan target, maka benar. Jika tidak, maka salah. Nah, selanjutnya kita buat tampilan. Ini hanya sekadar tampilan supaya lebih rapi. Anda bisa memodifikasinya. Kemudian untuk menentukan apakah seberapa besar akurasinya, kita bisa menggunakan fungsi juga, yaitu disebut sebagai confusion matrix. Nanti akan ada baris dan kolom, masing-masing memuat 10 kelas. Sehingga nanti terbentuk matrix confusion matrix yang berukuran 10 kali 10. Kemudian kita jumlahkan semua, jika tepat dia bernilai 1, jika dia salah, dia tidak akan memiliki nilai di situ. Lalu akurasi akan kita hitung dari yang berada pada garis diagonal, artinya jika A tepat dengan A, B tepat dengan B, akan kita jumlahkan dengan seluruh yang ada di matriks. Baik, kita langsung lanjutkan untuk eksekusi contohnya. Nah, ternyata di sini kita dapat akurasi 0,8 atau 80%. Dari matriks di sini ternyata benar. A terklasifikasi A atau kelas di batik 1, batik 1. Batik 2 dengan batik 2. Di sini ternyata batik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, batik 5 terklasifikasi ke dalam kolom 2. Ada kesalahan di sini. Begitu pula batik 6, ini baris ke-6, cara membacanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Batik ke-6 ternyata terklasifikasi pada kolom 1, 2, 3 ke batik 3. Nah, jika Anda kesulitan membaca ini, sudah kita tuliskan di sini. Contoh target 1 kelas 1, maka benar. Kemudian targetnya adalah 2, kelasnya 2, benar. Nah, ada kesalahan. Targetnya 5, kelasnya 2, sama seperti yang sebelumnya saya tampilkan. Dan terakhir, ada kesalahan juga, targetnya 6, kelasnya ternyata 3. Artinya ada 2 yang salah. Nah, Anda bisa pelajari bagaimana hubungan relasi antara fitur-fitur ini terhadap fitur matriks. Nah, di sini Anda bisa lihat ada sekian banyak nilai yang menggambarkan ini adalah kontras, correlation, energy, homogeneity dari data pertama ini sampai data ke-50. Baik, apakah hasilnya akan selalu 80%? Baik, kita ambil contoh. Bagaimana kalau kita menggunakan sudut yang lain? Misalkan tidak menggunakan sudut 0 derajat. Nah, contoh di sini kita tentukan offsetnya. Misalkan min 1, 0. Nah, Anda tentunya masih ingat ini sudut berapa. Nah, jangan lupa lakukan hal yang sama pada fungsi di pengujian. Baik, kita coba jalankan dengan sudut yang berlainan di sini. Ya, ternyata hasilnya tepat. Akurasinya 1 atau 100%. Jika tepat, maka akan terbentuk nilai hanya pada bentuk diagonal ini. Entah 1, 2, karena kita cuma menggunakan satu tes pada setiap kelas, maka 1 diagonal. Jika ada nilai di luar diagonal, artinya ada kesalahan akurasi. Begitu pula kita bisa lihat di sini. Nah, artinya sudut mempengaruhi. Lalu bagaimana dengan fitur yang lain? Silakan Anda bisa melakukan improvisasi.
Sampai di sini untuk pertemuan kita tentang klasifikasi citra. Sekian dan terima kasih.